akan mendengar firman Tuhan pada saat ini. Dan tema yang akan saya bahas pada pagi hari ini adalah teladan doa yang luar biasa. Teladan doa yang luar biasa. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas doa dari gereja mula-mula. Gereja mula-mula yang saya maksudkan adalah gereja yang berdiri pada hari Pentakosta, di mana setelah Yesus naik ke surga. Lalu pada hari Pentakosta mulailah terbentuk gereja perdana. Dan gereja inilah yang dipimpin oleh rasul-rasul. Dan salah satu hal yang bagus dari gereja ini, sebenarnya ada banyak hal yang bagus dari gereja ini. Dalam iman mereka, dalam kasih mereka, dalam persekutuan mereka. Tapi satu hal yang juga luar biasa adalah dari doa mereka. Karena itu hari ini kita mau belajar dari teladan doa dari gereja mula-mula. Teladan doa yang luar biasa. Saya mengajak kita melihat teks yang akan dibahas. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Kisah 4, 23 sampai 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Dan mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua pada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jemaat sekalian, teks yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi dengan peristiwa di mana Petrus dan Yohanes, gara-gara pemberitaan Injil mereka diperhadapkan ke hadapan mahkamah agama. Dan pada waktu mereka diperhadapkan pada mahkamah agama itu, mereka dengan sangat berani bicara tentang Injil. Mereka dengan sangat berani bicara tentang nama Yesus. Dan walaupun mereka sempat diperhadapkan, tapi pada akhirnya mereka dilepaskan. Saudara bisa melihat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 2 ayat 27. Dan setelah mereka dilepaskan, mereka kembali kepada jemaat. Mereka menceritakan kepada jemaat apa yang baru saja mereka alami. Dan seperti tadi di dalam teks kita, pada saat jemaat Tuhan mendengar cerita dari Petrus dan Yohanes itu, lalu mereka mulai berdoa bersama-sama. Jadi saudara-saudara, gereja mula-mula sedang menghadapi sebuah persoalan. Gereja mula-mula sedang menghadapi sebuah tekanan. Mereka sedang menghadapi sebuah persoalan di dalam kehidupan bergereja mereka. Dan reaksi pertama ketika mereka tahu ada masalah, ketika mereka tahu ada kesulitan, ada penolakan terhadap pemberitaan Injil. Reaksi mereka pertama setelah mendengar berita itu dari Petrus dan Yohanes adalah mereka bersama-sama berdoa. Tapi saudara, ini sesuatu yang baik. Seharusnya memang menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Setiap pergumulan, setiap persoalan, setiap masalah apa saja, baik yang dihadapi oleh kita secara pribadi maupun juga gereja Tuhan secara umum, sudah selayaknya kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, yang terpenting bukan cuma
doanya. Yang penting itu bukan cuma kita berdoa, tetapi bagaimana kita berdoa, dengan cara bagaimana kita berdoa, apa yang kita doakan, itu juga hal yang penting. Karena itu saudara-saudara, pada kesempatan pagi hari ini, saya tidak hanya bicara soal berdoa sebagai suatu respon terhadap segala kesulitan yang ada. Tapi lebih daripada itu, kita mau belajar bagaimana gereja mula-mula di dalam berdoa, apa yang mereka doakan atau bagaimana caranya mereka berdoa. Itulah yang akan kita belajar pada hari ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana jemaat mula-mula itu berdoa? Kita akan melihat keunikan atau luar biasanya doa mereka. Yang pertama adalah mereka tidak mulai doa itu dengan menceritakan kesukaran mereka. Mereka tidak memulai doa dengan menceritakan kesukaran, tapi dengan menyadari dan mengakui Allah sebagai penciptanya. Jelas ada berita tentang kesukaran yang mereka hadapi, yang baru saja ditunjukkan dengan penangkapan Petrus dan Yohanes. Tapi begitu mereka berdoa, perhatikan kalimat pertama dalam doa mereka, ayat 24. Mereka berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya." Saudara-saudara, menarik sekali bahwa pembukaan doa mereka bukan menceritakan kesukaran. Pembukaan doa mereka bukan menceritakan penderitaan. Pembukaan doa mereka tidak menceritakan masalah yang mereka hadapi. Tetapi mereka melihat kepada Allah. Mereka melihat kepada sifat Allah. Mereka melihat kepada karya Allah, kebesaran Allah yang dinyatakan di dalam karyanya yang menciptakan dunia ini. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Dan seharusnya memang kita teladani bahwa doa ketika berada dalam kesulitan, doa ketika berada dalam masalah, sebaiknya bukan kita mendatangi Tuhan langsung dengan seluruh kesukaran kita, seluruh penderitaan kita, seluruh masalah kita. Tapi bagus kalau kita datang kepada Allah di dalam doa dengan pertama-tama menyadari siapa Dia, menyadari sifat-sifatnya, menyadari karya-karyanya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Raja Hizkia pernah menghadapi satu masalah juga yang besar. Pada zaman itu, saudara, ada kerajaan-kerajaan adik kuasa. Sekarang kita kenal ada negara-negara adik kuasa yang hebat seperti Amerika. Seperti negara-negara besar dengan kekuatan yang besar seperti Rusia, seperti Cina, dan negara-negara yang mempunyai pengaruh besar kepada dunia. Tapi pada zaman itu, saudara-saudara, ada kerajaan-kerajaan yang besar yang menguasai hampir seluruh dunia yang bisa dikatakan pada waktu itu. Ada Asyur atau Assyria, setelah itu ada Babilonia, setelah itu ada Media Persia, setelah itu ada Yunani, setelah itu ada Romawi. Ini adalah 5 kerajaan besar yang pernah menguasai dunia. Dan pada saat Raja Hizkia memerintah, maka dunia sedang dikuasai oleh sebuah kerajaan besar, yaitu kerajaan Asyur. Maka banyak kerajaan-kerajaan yang kecil takluk di bawah Asyur, membayar upeti pada Asyur. Mereka menyerah dan tunduk di bawah kerajaan Asyur. Dan saudara-saudara, pada waktu Hizkia memimpin kerajaannya, lalu datanglah Asyur. Kita tahu bahwa bangsa Israel pasca kematian Salomo itu pecah bagi 2. Israel raya pecah bagi 2 menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel, 10 suku ada pada kerajaan Israel, dan 2 suku ada pada kerajaan Yehuda, yaitu Yehuda dan Benyamin. Dan kita juga tahu bahwa 10 suku Israel itu akhirnya hancur di bawah Asyur. Dan mereka tidak pernah dibuang ke Asyur, tidak pernah muncul kembali di dalam sejarah. Nanti kerajaan Yehuda yang 2 suku, belakangan suku Lewi bergabung ke sana sehingga menjadi 3 suku, itu dihancurkan oleh Babilonia di bawah Nebukadnezar. Tapi 10 suku yang lain itu hancur di bawah kerajaan Asyur. Asyur begitu kuat. Dan taktik Asyur di dalam menghancurkan kerajaan begitu luar biasa.
Kalau Belanda menjajah kita, orang Belanda datang dari Belanda, tinggal di negeri kita Indonesia, menjajah kita di sini. Kalau Jepang menjajah kita, Jepang datang ke sini, tinggal di negara kita, menjajah kita di rumah kita sendiri. Tapi beda dengan gaya penjajahan Asyur. Asyur sadar bahwa karena wilayah yang begitu luas, maka mereka bisa saja tidak mengontrol pemberontakan-pemberontakan. Maka bagaimana supaya tidak ada pemberontakan lokal? Maka taktiknya adalah ketika Asyur menaklukkan bangsa A, bangsa B, bangsa C, bangsa D, maka begitu dia taklukkan bangsa A, dia mengambil sebagian masyarakat dari kerajaan A, buang ke kerajaan B, buang sebagian ke C, sebagian ke D, sebagian ke Asyur. Begitu dia naklukkan B, dia ambil sebagian orang B, buang ke A, buang ke C, buang ke D, yang lain ke Asyur. Begitu menaklukkan C, ambil masyarakat C, buang ke A, buang ke B, buang ke D, lalu sebagian ke Asyur. Menaklukkan kerajaan D, ambil masyarakat D, buang di A, B, C, lalu sebagian ke Asyur. Maka masyarakat lokal kerajaan A, B, C, D itu tidak cukup kuat untuk melakukan pemberontakan. Itulah sebabnya mereka menguasai dunia. Dan kerajaan Israel 10 suku itu juga habis. Tapi saudara, pada zaman Hizkia memerintah, sudah ada ancaman datang dari Asyur. Ini satu ancaman yang besar yang bisa menghancurkan kerajaan. Dan Hizkia sadar ini ada bahaya, sadar ada bencana, sadar ada kesulitan di hadapan dia. Dan dia datang berdoa. Apakah Hizkia waktu berdoa langsung, Tuhan ini Asyur begitu mengerikan, Tuhan Asyur begini besar, Tuhan Asyur begini kuat? Tidak. Bagaimana dia menghadap Tuhan di dalam doa? 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah, segala kerajaan di bumi Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Setelah dia bicara Allah yang bertahta di atas kerubim, Engkau sendirilah yang berada di atas segala kerajaan di bumi. Dia mengungkapkan kebesaran Allah. Selanjutnya dia bilang, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Setelah dia mengungkapkan kebesaran Allah yang begitu luar biasa, baru ayat 16-nya, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Apakah Hizkia mulai dengan kesulitan? Tidak. Apakah Hizkia mulai dengan persoalan? Tidak. Apakah dia mulai dengan bahaya yang menghantam dia, menghadang dia di depan dia? Tidak. Dia memulai doanya dengan memandang ke atas, melihat Allah yang besar. Walaupun Asyur begitu hebat, tapi Allah lah yang berada di atas seluruh kerajaan di bumi. Walaupun bahaya besar ada di depan, tapi Allah yang dia sembah, itu Allah pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara, di sini kita belajar baik dari gereja mula-mula maupun juga dari Hizkia. Mereka memulai doanya bukan dengan kesukaran, bukan dengan problem, bukan dengan masalah, tapi mulai dengan melihat Allah. Kalau kita melihat kepada doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, jelas doa itu ada permintaan. Permintaan berkenaan dengan hidup kita, baik jasmani maupun rohani. Berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Kebutuhan jasmani. Lalu ada kebutuhan rohani. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi ada permintaan-permintaan untuk kebutuhan diri sendiri. Tapi doa Bapa kami tidak start dengan langsung menyampaikan kebutuhan. Tapi sama seperti contoh-contoh yang saya berikan, dimulai dengan melihat Allah sebagai Allah yang besar. Doa Bapa kami mulai ayat yang ke-9, Matius 6. Karena itu berdoalah, Bapa kami yang di surga, di tempat yang tinggi, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi doa ini pertama-tama melihat kepada Allah. Setelah melihat kepada Allah, barulah membumi, berilah kami makanan hari ini yang secukupnya dan seterusnya. Maka di sini
Doa gereja mula-mula adalah doa yang luar biasa, yang seharusnya kita teladani. Doa yang pertama-tama bukan melihat masalah, bukan melihat kesulitan, bukan melihat tantangan, bukan melihat kesukaran, tapi melihat Allah pencipta langit bumi yang ada di atas setiap masalah, setiap kesulitan, setiap penderitaan, setiap problem yang ada di dalam dunia. Ini penting. Kenapa saudara? Karena kalau saudara memulai doa saudara dengan melihat masalah, masalahnya besar sekali, saudara bisa ciut hati. Kesukaran yang seperti gunung, masalah yang seperti gelombang, kesulitan yang seperti tsunami. Pada waktu saudara melihat semua itu, besar kemungkinan hati saudara menjadi ciut, saudara menjadi kecil hati, dan bisa melemahkan iman saudara. Tapi kalau saudara memulai doa dengan melihat kepada Allah, Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Jikalau dia sudah lihat seluruh hal tentang Allah yang begitu besar, begitu tinggi, begitu mulia, begitu dahsyat, dan setelah itu melihat masalah, maka masalah akan terlihat kecil. Masalah sebesar apapun di dunia ini akan terlihat kecil karena saudara sudah melihat pertama-tama Allah yang besar, Allah yang ada di atas segala sesuatu. Banyak orang memulai doanya dengan kesukaran. Misalnya, kalau mereka mau membangun gereja, bukannya memikirkan pertama-tama Allah yang maha kuasa, yang sanggup membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, tapi dimulai dengan mengeluh. Duitnya dari mana? Gedungnya di mana? Beli tanah mahal, modal sedikit, modal tidak ada. Dan begitu melihat seluruh kesukaran, gerejanya tidak berdiri. Tapi kalau melihat Allah di atas segala sesuatu, apa sukarnya bagi Allah memberi berkat bagi kita? Apa sukarnya Allah memberikan apa yang kita perlukan untuk mendirikan sebuah gereja? Kalau orang bisa datang pada Allah, begitu dia sakit, Tuhan, sakit sekali Tuhan, Tuhan menderita sekali. Pada waktu dia begitu, coba balik melihat Allah di atas segala sesuatu. Allah yang maha kuasa, yang kalau dia mau, dia sanggup menyembuhkan penyakit apa saja. Ingat, saya tidak bilang Tuhan selalu mau menyembuhkan. Tapi jika Tuhan mau, apa yang sukar. Jikalau orang mati, kalau dia mau bangkitkan, kan bisa. Walaupun kita tidak harus mengharapkan bahwa selalu kalau ada orang mati harus bangkit. Tapi kalau Tuhan mau, makanya orang kusta itu di Matius pasal 8. Badannya penuh kusta tapi dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan sanggup mentahirkan aku. Dan Tuhan bilang, aku mau, jadilah engkau tahir. Kalau Tuhan mau, apa sukar? Karena dia berada di atas segala kuasa. Kalau saudara berada dalam problem ekonomi dan memikirkan seluruh problem itu, seluruh hutang saudara, seluruh tanggung jawab saudara secara keuangan, saudara mungkin menjadi ciut. Tapi kalau saudara melihat Allah yang maha besar, pencipta langit, bumi, laut, segala isinya, yang bisa memberkati saudara, setelah itu baru melihat problem itu, maka problem akan terlihat kecil dan Allah terlihat besar. Injil Matius, setelah khotbah di bukit, Matius 5-7, lalu menceritakan beberapa rangkaian. Ada cerita tentang Yesus menyembuhkan sejumlah orang sakit. Itu menunjukkan bahwa kuasa Allah, kuasa Yesus berada di atas sakit penyakit. Setelah itu dia menceritakan ada cerita tentang dia meneduhkan badai. Berarti mau memberitahu, penulis mau beritahu bahwa kuasa Yesus berada di atas alam semesta. Lalu ada cerita tentang bagaimana dia mengusir setan, menyembuhkan orang yang kerasukan. Itu menunjukkan bahwa kuasa Yesus di atas setan-setan. Lalu yang berikut adalah ada cerita tentang dia membangkitkan orang mati. Itu memberitahu bahwa kuasa Yesus di atas kematian.
Maka Injil Matius sebenarnya mau menunjukkan otoritas kuasa Yesus. Pertama, di atas sakit penyakit. Kedua, di atas alam semesta. Ketiga, di atas setan-setan. Keempat, di atas alam semesta ini. Di atas segala macam kuasa kematian. Maka saudara-saudara, jikalau kita menghadapi kesulitan dan memandang Allah seperti ini, siapa yang masih takut? Kalau saudara datang dan, oh Tuhan, Corona Tuhan, oh Tuhan, COVID-19 Tuhan, oh Tuhan, bahaya Tuhan. Ciut iman kita. Tapi kita bisa belajar bahwa kita pertama-tama melihat pada Allah. Bahwa jikalau ada Allah yang maha kuasa di atas segala sesuatu, kita tidak sedang mengabaikan bahaya virus ini. Kita tidak sedang meremehkannya. Dan karenanya kita bereaksi juga dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi kita melalui social distancing, melalui ibadah-ibadah yang online seperti ini. Tapi pada saat yang bersamaan, jangan kita melihatnya terlalu besar sampai akhirnya kuasa Allah menjadi terlalu kecil. Jikalau Tuhan mau, apa sukarnya bagi Tuhan. Karena itu saudara-saudara, setiap kali saudara datang berdoa, pertama-tama, abaikan dulu problemmu. Abaikan dulu kesulitanmu yang besarnya seperti apa. Datang pertama-tama lihat Allah yang maha besar. Pencipta langit, bumi, laut, segala isinya. Imanmu dikuatkan. Setelah imanmu dikuatkan karena lihat Allah seperti itu. Sekarang lihat masalahmu. Maka masalahmu akan terlihat kecil. Inilah teladan doa yang luar biasa. Yang pertama dari gereja mula-mula. Yaitu memulai doa mereka bukan dengan kesukaran, tapi dengan Allah. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah pada waktu mereka berdoa, mereka memandang pada rencana Allah dan pelaksanaannya. Providence of God. Providence of God adalah pelaksanaan rencana-rencana Allah. Saya sudah menjelaskan dalam khotbah pada minggu kemarin bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas seluruh alam semesta. Maksudnya segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, bahkan di seluruh jagat raya ini, tidak ada yang kebetulan. Semuanya sedang diatur oleh Allah. Semuanya direncanakan oleh Allah. Ditentukan oleh Allah. Diizinkan oleh Allah. Tentu pada waktu kita mengatakan Allah mengizinkan, tidak berarti dia hanya mengizinkan tapi tidak menentukan. Karena jikalau Allah mengizinkan sesuatu, dia tentu telah memutuskan untuk mengizinkan apa yang mau dia izinkan. Karena itu kalau kita bicara soal Allah mengizinkan, terkait di dalamnya dia merencanakan, dia menentukan semuanya. Karena itu segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini, semuanya di dalam pengaturan Tuhan. Nah, itu providence of God. Pada waktu gereja mula-mula berdoa, pertama kita sudah lihat, mereka datang bukan dengan masalah, tapi dengan melihat Allah. Yang kedua adalah mereka memandang pada rencana Allah dan pelaksanaan rencananya itu di dalam sejarah yang kita sebut sebagai providence of God. Dari mana kita tahu bahwa mereka memang melihat kepada providence Allah? Beberapa data bisa kita lihat. Pertama, ada kata-kata ya Tuhan dalam doa mereka. Perhatikan ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan. Saudara, kata yang umum di dalam bahasa Yunani, yang diterjemahkan Tuhan, itu adalah kurios. Kurios itu artinya Tuhan. Bisa Tuan, bisa Tuhan. Tergantung konteksnya. Itu kata yang umum dalam Yunani yang dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan sebagai Tuan atau Tuhan.
Tapi saudara, di ayat 24 ini ketika mereka berseru, "Ya Tuhan," ternyata bukan kurios dalam kata bahasa Yunani yang dipakai. Tapi dia menggunakan kata despotes. Kalau saudara melihat ini, Kisah 4 ayat 24, kata Lord itu dari bahasa Yunani adalah despotes. Kalau kurios itu berarti Tuhan. Despotes juga itu berarti Tuhan. Tapi despotes ini mempunyai pengertian yang lebih dalam dari sekedar kurios. Apa artinya despotes? Despotes itu memang artinya Tuhan, tapi Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang mempunyai kedaulatan. Itu despotes. Dan di sini mereka berdoa bukan bilang kurios, tapi despotes. Artinya Tuhan yang berdaulat. Kalau kita membandingkan dalam terjemahan New International Version, kata despotes di situ yang dalam Indonesia diterjemahkan Tuhan, diterjemahkan Sovereign Lord, Tuhan yang berdaulat. Di dalam Revised Standard Version diterjemahkan Sovereign Lord, sama, Tuhan yang berdaulat. Jadi mereka waktu berdoa, mereka tidak hanya bilang ya Tuhan, tapi ya Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat, dia bukan cuma cipta langit, bumi, laut, segala isinya. Tapi dia berdaulat, artinya apa? Dia berkuasa atas semuanya, dia mengatur semuanya. Itu namanya berdaulat. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan. Terus atur segala masa. Dia ngatur semua. Makanya pada khotbah saya minggu lalu saya sudah tunjukkan. Hujan turun di sini dia yang ngatur. Hujan lebat di sini, di sana tidak ada hujan. Terjadi kilat di sana dia ngatur. Segala sesuatu dia atur. Itu menunjukkan bahwa dia adalah Sovereign Lord. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Waktu jemaat mula-mula berdoa dan menyebut Allah sebagai despotes, Tuhan sebagai despotes, mereka percaya kedaulatan Allah. Mereka percaya providensi Allah. Lalu saudara, yang kedua, Allah disebut sebagai pencipta di dalam doa mereka. Ayat 24, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Jikalau Allah pencipta, dia pasti menguasai seluruh ciptaan. Dia pasti mengatur seluruh ciptaan. Dan seluruh ciptaan bergantung kepada dia. Maka manusia yang dia ciptakan bergantung hidupnya dari dia. Binatang-binatang yang dia ciptakan bergantung hidup dari dia. Tumbuh-tumbuhan yang dia ciptakan bergantung hidup dari dia. Bahkan seluruh planet-planet, seluruh tata surya, seluruh galaksi yang ada, itu bergantung keberadaannya dari dia. Maka dalam Kisah pasal 17 ayat 28 dibilang, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Maka semua ada di dalam Allah. Allah ngatur semua. Lalu saudara, yang ketiga, yang muncul di dalam doa mereka, yang menunjukkan mereka percaya providence of God adalah mereka dalam doa itu mengungkapkan contoh dari rencana dan providensi Allah. Perhatikan 27-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa, suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Jadi mereka bicara tentang perlawanan pada Yesus. Tapi ayat 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi jikalau Herodes, jikalau Pontius Pilatus, jikalau orang Yahudi, atau termasuk juga Yudas Iskariot, semuanya melawan Yesus. Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Itu bukan sesuatu yang di luar kontrol Allah. Tidak. Bahwa Yudas Iskariot sampai mengkhianati Yesus. Bahwa pengadilan Herodes dan Pilatus
sampai akhirnya memutuskan Yesus dihukum mati dan eksekusi pada Yesus. Di dalam penyalibannya termasuk imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi yang terlibat di dalam pembunuhan Yesus. Sebenarnya mereka sedang melaksanakan segala sesuatu yang engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Berarti gereja mula-mula percaya providensi, bahwa tidak ada yang kebetulan. Pembunuhan atas Yesus bukan sesuatu di luar rencana Allah. Pengkhianatan Yudas, ketidakadilan Herodes dan Pilatus, itu bukan kebetulan. Segala sesuatu diatur oleh Allah sesuai rencananya dari semula. Kalau begitu Yudas berjasa dong. Kalau begitu Herodes, Pontius Pilatus, orang Yahudi berjasa dong. Karena gara-gara mereka Yesus lalu mati, lalu akhirnya menebus orang berdosa. Berarti bagus dong? Tidak. Kenapa? Mereka orang jahat. Mereka melakukan semua itu, pembunuhan pada Yesus, bukan dengan tujuan supaya dunia memperoleh penebusan dosa. Tidak. Mereka melaksanakan dengan motivasi yang buruk. Tapi Allah bekerja di balik motivasi buruk mereka untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia melalui kematian Kristus. Akhirnya tersedialah penebusan dari dosa-dosa, tersedialah jalan keselamatan sehingga orang bisa selamat nanti cukup dengan beriman kepada Kristus. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa mereka percaya tidak ada yang kebetulan. Semua diatur oleh rencana Allah. Kalau di sini ada kuasa dan kehendakmu. Di bagian akhir dari ayat 28 ada kata-kata kuasa dan kehendakmu. Kalau kita melihat di dalam New International Version, diterjemahkan your power and will. Kuasa dan kehendakmu. Dalam New American Standard Bible, your hand and your purpose. Tanganmu dan rencanamu. Dalam RSV, Revised Standard Version, thy hand and thy plan. Tanganmu dan rencanamu. Jadi kelihatannya apa yang sedang menimpa Yesus, itu rencana Allah sedang berjalan di situ. Tangan Allah sedang mengatur semua itu. Jadi termasuk nantinya dalam kesulitan yang mereka hadapi, dalam aniaya yang gereja hadapi, dalam kesukaran yang gereja hadapi, itu bukan sesuatu yang di luar kontrol Allah. Tidak. Semua sedang berjalan sesuai rencana Allah. Ada tangan Allah, thy hand, yang mengatur seluruh jalannya sejarah. Nah, berarti mereka berdoa sambil percaya providensi Allah. Saudara-saudara, ini sesuatu yang menarik. Bahwa jikalau Allah mengatur segala sesuatu, dan dia bisa ubah pengkhianatan Yudas, ketidakadilan Herodes, Pontius Pilatus, kejahatan orang-orang Yahudi, menjadi berkat bagi orang percaya melalui kematian Kristus yang menebus. Maka kita juga mendapatkan penghiburan bahwa jikalau Allah mengatur segala sesuatu di dunia ini, yang dia atur untuk orang percaya, itu adalah kebaikan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti segala sesuatu ada tangan Tuhan yang ngatur, tapi ujung-ujungnya kebaikan bagi orang percaya. Karena itu juga saudara, dengan kondisi dunia seperti sekarang ini, yang diserang oleh wabah corona atau juga penyakit apa saja yang pernah menghantam dunia. Sekarang corona, COVID-19 ini mempengaruhi seluruh dunia, mempengaruhi ekonomi seluruh dunia, mempengaruhi kesehatan seluruh dunia, mempengaruhi kehidupan sosial seluruh dunia, bahkan mempengaruhi gereja sampai kita harus kebaktian model seperti ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa pada Jumat Agung kita bisa berkumpul dan berbakti lalu perjamuan kudus. Tidak ada jaminan bahwa pada waktu Paskah kondisi ini menjadi baik, lalu kita semua bisa merayakan Paskah bersama-sama. Berapa banyak rencana yang ditunda,
rencana pesta ditunda, rencana nikah ditunda. Semua acara berubah semua, harus ditunda. Ini semua mempengaruhi hidup dunia dan sejarah. Tapi dengan percaya pada providensi Allah, kita percaya juga bahwa di balik semua ini, tangan Tuhan sedang mengatur. Apa tujuannya? Kita juga tidak tahu. Tapi iman kepada Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang Tuhan memang izinkan kita tahu apa rencananya. Kadang juga tidak. Tapi iman kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Nah, mengapa penting waktu kita berdoa sambil percaya providensi Allah? Ini penting karena pada waktu kita berdoa tentang sesuatu perkara. Nih ada sesuatu terjadi. Lalu saya berdoa untuk ini. Saya harus sungguh-sungguh berdoa. Saya harus kuat berdoa. Saya harus serius berdoa untuk ini. Tapi saya harus menyisakan kemungkinan bahwa jikalau ini memang diatur oleh Allah, Allah punya rencana. Karena itu bukan permintaan atau keinginan saya yang jadi. Tapi biarlah rencana Tuhan melalui apa yang sedang saya doakan itu terjadilah. Ini pentingnya kalau kita berdoa dengan kesadaran providensi. Sekarang, kalau ada orang sakit, saya doakan. Apa yang saya doakan? Tuhan, kami berdoa dia supaya cepat mati. Begitu? Kan tidak. Pasti saya berdoa supaya dia sembuh. Saya berdoa supaya dia sembuh dari sakit. Tapi saya juga memikirkan bahwa ada providensi Allah. Entah Allah menentukan dia mati atau dia hidup. Entah Allah menentukan dia sembuh atau tidak sembuh. Karena itu saya boleh meminta kesembuhan. Maka Tuhan, saya berdoa supaya dia sembuh. Tapi jadilah kehendak-Mu. Artinya kalau Tuhan bilang dalam providensi Allah dia harus mati. Doa saya tidak bisa mengubah rencana Allah. Tapi saya menyesuaikan doa saya dengan rencana Allah. Saya dulu mau kuliah di Skotlandia. Lalu saya berdoa, Tuhan, saya mau sekolah di Skotlandia. Tapi saya tidak tahu bagaimana, apakah Allah memang menentukan bahwa saya akan sekolah di Skotlandia atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi saya tahu bahwa saya sekolah dimanapun pasti ada providensi Allah. Berdoa sambil mempertimbangkan ada providensi Allah, maka saya tidak ngotot Tuhan apapun terjadi Tuhan. Pokoknya harus Skotlandia. Tidak. Tapi saya menyisakan ruang bagi providensi Allah. Tuhan, saya mau kuliah di Skotlandia kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan berkenan. Tuhan buka jalan. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, ya sudah. Saya terima sebagai rencana Tuhan yang baik. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan tidak berkenan saya kuliah di Skotlandia. Saya kuliah di mana? Kuliah di Veto. Ya, kuliah di dalam negeri. Apa saja yang kita lakukan, kita boleh meminta, sungguh-sungguh meminta. Tapi pada akhirnya, segala sesuatu harus kembali pada rencana Allah. Saya ingat peristiwa sekian hampir 20 tahun yang lalu. Berkenaan dengan papa saya yang ada problem di mata. Tiba-tiba saja melihat dunia menjadi orange. Segala suatu pohon-pohon jadi orange semua. Lihat apa saja orang manusia jadi orange. Lalu setelah kami periksa ternyata katanya ada saraf retina yang putus. Lalu setelah dikupang tidak bisa ditangani. Lalu kita harus ke Surabaya. Selama berbulan-bulan saya sama mamanya, saya sama mama saya urusan jaga bapak di Surabaya sampai harus operasi. Dan kalau tidak salah waktu itu ada bantuan dari asuransi kesehatan. Dan setelah bapak selesai operasi, sekarang mau buka mata, ini akan menentukan lihat atau tidak. Pada waktu mau operasi saya sudah kabari seluruh kenalan di mana-mana. Seluruh keluarga doa supaya operasi berhasil. Dan dokter pun membuka.
Pada waktu dokter membuka saya masih pakai dalam nama Yesus. Ternyata setelah buka, melihat tidak. Justru jadi buta. Waduh. Setelah diskusi panjang lebar, kita pindah rumah sakit di Surabaya. Tadi di Dr. Sutomo. Sekarang kita pindah, ada rumah sakit khusus mata di Surabaya. Rumah sakit Undaan. Tapi ini tidak pakai askes. Kalau tidak salah hari itu perlu operasi lagi 40 juta. Maka kita pinjam duit lagi. Lalu masuk ke rumah sakit Undaan lagi untuk operasi kali kedua. Yang menentukan. Maka kita sudah pinjam duit. Doa lebih kuat lagi. Doa puasa lagi. Doa semalam suntuk. Doa. Lebih banyak orang berdoa setelah operasi kedua. Dalam nama Yesus buka. Dan ternyata tetap buta. Pulang dengan kekecewaan. Saya waktu itu tinggal di Bali. Saya ingat persis sore-sore waktu duduk sama mama sambil cabut rumput. Mama duduk di situ, saya di sini. Lalu mama saya tanya, saya dipanggil kakak di rumah. Kakak, sekarang mama mau tanya. Kakak ini seorang hamba Tuhan. Sekarang mama tanya. Sejak dari muda waktu mama kerja. Belum 1 bulan. Belum pernah ada 1 bulan pun melalaikan namanya persepuluhan. Bapamu juga tidak pernah melalaikan namanya persepuluhan. Sejak kami menikah belum pernah absen persepuluhan. Dan lu sendiri tahu bagaimana papa mama terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kirim duit untuk bantu sekolah-sekolah teologi termasuk I3 di Malang. Kirim duit untuk dukung misionaris-misionaris yang ada di Brasil dan di mana-mana. Kita bikin persekutuan doa. Bapak sudah dirikan berapa banyak persekutuan doa. Bapak juga pengkhotbah awam yang sudah khotbah berapa banyak di mana. Bikin KKR kita danai. Dan sekarang bapakmu punya sakit mata begini. Lalu dioperasi. Sudah doa, puasa, doa semalam suntuk sampai bercucuran air mata. Sekarang mama tanya. Waktu kita berseru dan berteriak seperti itu. Tuhan ada di mana? Dan dia dengar atau tidak? Kau pendeta, hamba Tuhan, jawab. Dan saya bilang, saya juga tidak tahu. Apakah Tuhan tidak bisa menyembuhkan? Bisa. Apakah Tuhan tidak bisa bikin mujizat? Bisa. Tapi masalahnya providensi Allah menetapkan seperti apa? Apakah akan sembuh atau tidak sembuh? Saya yang berdoa tidak mengerti providensi. Tuhan dalam nama Yesus apapun terjadi, darah Yesus sembuh. Tapi ternyata tidak sembuh. Pada akhirnya ketetapan Tuhan juga yang terjadi. Menyadari ada ketetapan Tuhan, maka saya boleh berdoa sungguh-sungguh. Saya boleh berdoa dengan gigih. Saya boleh berdoa dengan tekun. Tapi sisakan ruang untuk providensi. Kalau Tuhan kehendaki. Jikalau Tuhan mau. Bahkan doa Bapa kami bilang, jadilah kehendakmu. Berarti doa itu bukan memaksakan kehendak kita. Supaya Tuhan ikut kehendak kita. Tapi menyesuaikan kehendak kita. Supaya cocok dengan providensi of God. 2 kapal di tengah malam buta di lautan. Kelihatannya sedang berhadap-hadapan. Tapi karena terlalu gelap, lambung kapal, tubuhnya kapal tidak kelihatan. Cuma kelihatan dari lampu-lampunya saja. Dan saudara-saudara, ini 2 lampu makin lama, makin mendekat. Dan itu berarti bahwa beberapa waktu ke depan terjadi tabrakan kapal. Maka kapten kapal di sini melihat ini bahaya. Langsung dia angkat radionya, kontak ke kapten sebelah. Ini kapal kita sudah mendekat, tolong kamu sekian mil ke kanan. Saya sekian mil. Kamu segera sekian mil ke kanan. Dari sana balas, tidak. Kau yang sekian mil ke kiri. Marahlah ini satu. Ini bukan main-main, sebentar lagi tabrakan, segera ke kanan.
Dari sana balas, tidak, segera ke kiri. Marahlah, makin lama makin dekat, hampir tadi tabrakan. Peringatan terakhir, ambil kanan. Dari sana balas, peringatan terakhir juga, ambil kiri. Marahlah kapten kapal, hei, mau kanan tidak? Ingat, ini kapal perang. Yang sebelahnya, hei, mau kiri tidak? Ini bukan kapal, ini mercusuar. Wah, sekarang sudah ada mercusuar di sini, ada kapal mau tabrak. Mau aman mana? Mercusuar yang geser atau kapal yang geser? Mercusuar tidak bisa geser. Mau aman, kapal yang harus geser. Providensi Allah tak bisa berubah. Itu laksana mercusuar. Jangan paksa rencana Allah berubah. Tapi doakanlah sesuatu, minta sesuatu, dan sesuaikan dengan rencana Allah. Karena itu doa yang baik. Tuhan, kami minta ini. Jikalau Tuhan menghendaki. Kami minta kalau bisa virus corona ini mati semua dalam 14 hari. Jikalau Tuhan menghendaki. Kita minta supaya wabah ini berakhir dari dunia ini. Jika Tuhan menghendaki. Maka apapun yang kita minta, ingat. Rencana Allah ada di balik semua itu. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Apa luar biasanya doa mereka? Mereka mengingat dan mengutip firman Tuhan dalam doa. Ini luar biasa. Ini doa. Tapi perhatikan di Kisah 4, 25-26 doa mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap. Para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Saudara, ini doa kutip ayat. Kutip ayat dari mana? Dari Mazmur 2 ayat 1 dan 2. Lihat Mazmur 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap. Dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini jelas kutipan. Jadi dalam doa itu mereka ngutip firman. Kelihatannya mereka percaya bahwa semua yang dialami yang di ayat 27-28 tadi semuanya adalah penggenapan Mazmur 2 ayat 1 dan 2. Maka ini menjadi penting. Melihat segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita sebagai penggenapan firman Tuhan. Itu menguatkan iman kita. Kalau kita membaca sejarah. Kita membaca berita di mana-mana. Menjadi orang percaya itu sukar. Menjadi orang Kristen itu sukar. Kadang-kadang kalau kita tidak sukar mungkin karena kita jadi orang Kristen terlalu banyak kompromi. Tapi menjadi Kristen sungguh-sungguh yang radikal. Seringkali kita dibenci oleh banyak orang. Tapi pada waktu misalnya saya seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Lalu saya dibenci oleh banyak orang. Saya mungkin merasa kecewa. Saya bisa putus asa. Tapi pada saat saya kembali kepada firman. Ternyata itu penggenapan. Markus pasal 13 ayat 13 bilang, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Oh, berarti kebencian yang saya hadapi karena pemberitaan Injil atau karena kekristenan saya, itu penggenapan firman. Saya menemukan lagi 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kalau begitu waktu saya sadar ada penganiayaan bagi gereja, ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini memang penggenapan dari rencana-rencana Tuhan. Maka saya tidak kecewa. Tidak. Oh, yang kita hadapi ini sebenarnya Tuhan sudah tentukan sebelumnya. Pada waktu kita lihat bahwa di dalam gereja muncul begitu banyak guru palsu. Begitu banyak pengajar-pengajar sesat. Begitu banyak ajaran sesat berkeliaran dalam gereja. Banyak pendeta mengajarkan ajaran sesat. Kita bisa kecewa. Tapi waktu kita lihat Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.
Ayat 24, sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul. Mereka mengadakan tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan. Saya sadar, oh ternyata yang terjadi sekarang ini hanya penggenapan dari firman. Sekarang ini, kalau belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, berapa banyak orang yang suka? Sedikit. Tapi coba ajar yang aneh-aneh. Kalau saya misalnya mengajar saudara-saudara, saya baru pulang dari surga, dari neraka. Dan saudara tahu saya jadwal ke neraka itu 3 kali dalam seminggu. Dan Tuhan omong banyak hal, pasti banyak orang mendengar saya. Mau masuk akal, tidak masuk akal, mau alkitabiah, tidak alkitabiah, banyak orang pasti suka. Dikasih dongeng-dongeng macam apapun mau dengar. Kenapa ya begitu? Kenapa ngajar firman Tuhan sungguh-sungguh? Orang suka dengar. Kenapa ngajar aneh-aneh kok justru banyak didengar? Kenapa ngajar firman Tuhan secara keras tegas? Gak ada yang mau ikut. Tapi kasih ajaran yang gila-gila, followernya banyak. Waktu lihat begitu bisa jadi kecewa. Tapi begitu kembali kepada firman. 2 Timotius 4 ayat 34. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Oh, ternyata penggenapan firman. Maka melihat dunia ini, saya tidak kecewa. Kenapa? Kalau saya tidak menyadari ada firman begini, saya melihat ini dunia kok tambah hari kok tambah buruk ya. Kenapa begini ya? Kenapa begitu ya? Kenapa begini ya? Kenapa begitu ya? Tapi begitu back to the Bible, saya sadar tangan Tuhan sedang atur sejarah. Kalau terjadi ini, itu Tuhan ngatur. Terjadi di sini, Tuhan ngatur. Terjadi di sini, oh sesuai dengan ketetapan Tuhan. Bangsa bangkit melawan bangsa. Perang terjadi di mana-mana. Bencana alam di mana-mana. Wabah di mana-mana. Apalagi sekarang, entah benar atau tidak. Katanya corona ini adalah senjata nuklir biologis yang disiapkan bangsa mana lawan bangsa mana. Kita juga tidak tahu benar atau tidak. Apakah ini wabah sungguh-sungguh wabah urusan penyakitkah? Ataukah ini senjata biologiskah? Kita juga tidak tahu. Mana yang betul? Tapi begitu melihat segala kekacauan dunia, coba back to the Bible. Lukas 21, 9-11. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, jangan kamu terkejut. Sebab semua itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Dia berkata pada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Pada waktu semua itu terjadi, termasuk di dalamnya corona yang mempengaruhi seluruh dunia. Oh, kita lihat kembali pada kitab. Oh, segala sesuatu sedang berjalan sesuai rencana Tuhan. Karena itu saudara, belajarlah. Belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Lalu setiap kali saudara berdoa, selalulah pergunakan firman yang saudara pelajari. Karena itu mengangkat iman kita, menguatkan iman kita. Bahwa dunia tidak berjalan sendiri. Dunia tidak seperti konsep deisme. Deisme mengatakan Tuhan cipta dunia ini dengan hukum-hukum alamnya. Dan segala sesuatu berjalan berdasarkan hukumnya. Sama seperti jam tangan ini. Ada orang yang cipta jam tangan ini. Dan dia cuma mengatur sistemnya. Ketika jarum detik 60 bergerak ke kanan, maka jarum menit 1 kali bergerak ke kanan. Ketika jarum menit 60 kali bergerak, jarum jam bergerak 1 kali. Dan pencipta jam ini tidak ada connect lagi dengan jam ini. Dia cuma menciptakan sistem, hukum, dan jam ini berjalan berdasarkan sistem atau hukum yang ditetapkan. Itu deisme. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak mencipta dunia ini dengan seluruh hukum-hukumnya, lalu membiarkannya jalan berdasarkan hukum. Tidak. Dia tetap kontrol semuanya, dan segala sesuatu sedang berjalan seturut firman. Karena itu, walaupun kita harus berhati-hati, harus waspada, harus berhikmat di dalam menghadapi bahaya corona ini. Tapi di sisi yang lain, harus tetap beriman bahwa semua ini sedang berjalan dalam kendali dan rencana Allah. Keempat, terakhir. Mereka dalam doa ini mati terhadap
diri sendiri. Tadi saya sudah jelaskan latar belakangnya doa ini. Karena gara-gara beritakan Injil, gara-gara bikin mujizat, lalu Petrus, Yohanes ditangkap. Diperhadapkan pada mahkamah agama. Jadi penderitaan mereka gara-gara dua hal ini. Yaitu beritakan Injil dan melakukan mujizat kesembuhan. Dua hal ini yang menyebabkan menderita. Menciptakan masalah, menciptakan kesulitan. Lalu apakah dalam doa ini mereka minta supaya kesulitan berakhir dan supaya mereka tidak lagi beritakan Injil? Saya yakin mereka tetap berdoa mengharapkan kesukaran berakhir. Tapi itu secara implisit. Tapi secara eksplisit lihat apa yang mereka doakan. Pertama, yang mereka doakan adalah keberanian untuk memberitakan firman. Kisah 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ada ancaman. Kalau kita punya doa kira-kira lanjutannya bagaimana? Ya Tuhan, lihatlah mereka mengancam kami. Selanjutnya, jagalah kami ya Tuhan. Ya kan gitu kan? Ya Tuhan, lihatlah mereka mengancam kami. Binasakanlah mereka ya Tuhan. Mereka mau mengancam kami. Lindungilah kami. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Tuhan. Tapi ternyata bukan itu. Ya, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Permintaannya apa? Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian memberitakan firman-Mu. Bukankah gara-gara berani tadi ditangkap? Gara-gara berani tadi diancam? Sekarang minta Tuhan, lihatlah mereka ancam kami. Tapi mintanya apa? Bukan minta lepas dari ancaman. Walaupun menurut saya secara implisit ada. Tapi yang eksplisit adalah justru minta keberanian. Beritakan firman. Ini jemaat berdoa. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini. Mungkin bisa diri mereka. Tapi juga pada para rasul. Jadi ada jemaat berdoa supaya hamba Tuhan yang berani beritakan firman. Mungkin banyak jemaat sekarang tidak berdoa untuk keberanian hamba Tuhan. Makanya hamba-hamba Tuhannya penakut semua, pengecut semua. Bukan semua tapi banyak yang pengecut. Banyak orang pintar tapi takut. Banyak orang berani tapi bodoh. Tapi orang pintar ngerti firman. Kenapa pengecut? Banyak faktor tentu. Tapi mungkin karena jemaat tidak berdoa. Supaya kepada hamba-hamba Tuhan. Kepada pendetanya diberikan keberanian. Beritakan firman. Tapi yang mau saya tekankan ini unik ini. Gara-gara beritakan firman. Berani beritakan firman dapat ancaman. Setelah itu ngeluh, Tuhan lihatlah mereka mengancam kami. Tapi doanya berikan keberanian untuk beritakan firman. Luar biasa. Tadinya bikin mujizat. Gara-gara pembuatan mujizat itu. Lalu akhirnya mereka ditangkap. Tapi sekarang mintanya apa? Ayat 30. Ulurkanlah tanganmu. Mereka minta kuasa melakukan mujizat. Dalam Kisah 4 ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat dalam nama Yesus. Hamba-Mu yang kudus. Nah. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa, perhatikan ayat 30, Kisah pasal 4. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adakan tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dua hal ini yang menyebabkan terjadi ancaman. Dua hal ini juga yang diminta. Dengan kata lain, mereka betul-betul bukan menjadikan diri mereka menjadi fokus doa mereka. Tapi pekerjaan Tuhan tetap jalan. Itu yang menjadi fokus mereka. Mereka mati bagi diri mereka sendiri. Mereka datang kepada Tuhan. Bukan membawa problemnya mula-mula. Tapi melihat Allah. Kedua adalah mereka percaya providensi Allah. Ketiga, ngutip firman di dalam doa. Dan yang keempat, mereka tidak mengutamakan diri mereka. Tapi pekerjaan Tuhan. Sekarang, corona ada di mana-mana. Bahaya ada di mana-mana. Gereja berdoa untuk apa? Gereja berdoa untuk bahaya corona ini lewat. Oke, kita terima. Tapi jangan sampai kita terlalu berdoa untuk wabah corona. Kita lupa berdoa supaya pekerjaan Tuhan tetap jalan. Pemberitaan Injil tetap jalan. Misi gereja tetap jalan.
dalam situasi yang tidak bagus ini. Itu harus tetap menjadi perhatian kita di dalam berdoa. Pada waktu mereka berdoa, apa yang terjadi? Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dikatakan tempat itu goyang. Ini mujizat. Itu menandakan ada kuasa Allah, ada kehadiran Allah, dan menunjukkan doa mereka didengar dan dikabulkan. Mereka juga dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka akhirnya bisa memberitakan firman Tuhan dengan berani. Dan ayat yang ke-33 nanti dikatakan bahwa mereka dengan kuasa besar, rasul-rasul memberi kesaksian. Berarti dengan kuasa besar, maka Tuhan menjawab doa mereka. Saudara, kalau Tuhan bisa melakukan itu buat gereja mula-mula, Tuhan pun bisa melakukan hal yang sama dengan gereja Tuhan sekarang ini. Kita tetap ada dalam kesukaran, tapi marilah belajar dari doa gereja mula-mula, gereja abad pertama ini. Berdoa sungguh-sungguh dengan prinsip-prinsip yang sudah ada, sambil beriman bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Seorang pernah berkata, sorrow looks back, worry looks around, faith looks up. Kesedihan melihat ke belakang, kekhawatiran melihat ke sekelilingnya, tapi iman melihat ke atas. Dalam menghadapi problem gereja saat ini, mari terus berdoa. Bukan hanya berdoa, tapi apa yang didoakan dan bagaimana berdoa. Itu yang perlu kita teladani dari gereja mula-mula. Tuhan memberkati, dan biarlah mata imanmu tetap melihat ke atas dan percaya tangan Tuhan sedang ngatur semua ini. Dimuliakanlah Tuhan di atas firman-Nya. Amin.